Sejak kecil dia aktif dalam organisasi. Termasuk sudah terlihat bagaimana dia ingin memperjuangkan hak-hak anak-anak. Dan kemudian usia 15 tahun dia tampil berbicara di sidang PBB di New York. Mewakili jutaan anak-anak di dunia yang terampas hak-hak mereka. Bagaimana dan siapa dia? Mari kita sambut Putri Gayatri. Putri, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Jadi sekarang ini Putri umurnya berapa? Sekarang Putri 19 tahun, Mas. 19 tahun. Asalnya dari mana? Asal dari Kabupaten Bandung dan berkuliah di Bogor sekarang. Kuliah di mana? Di IPB University. 4 tahun lalu, artinya Putri masih berusia 15 tahun. Betul, Mas. Itu ikut delegasi Indonesia ke sidang PBB ya, yang ke-70 di New York. Betul. Ini anak kecil loh, 15 tahun. Kenapa kok bisa ikut delegasi di sidang PBB waktu itu ya? Jadi bermula pada saat Putri kelas 2 SMP, dan pada saat itu Putri menjabat sebagai ketua OSIS di Kabupaten Bandung. Lalu setelah melihat dinamika permasalahan remaja yang menimpa teman-teman sekolah Putri melihat bahwa banyak anak yang putus sekolah dan salah satu penyebabnya adalah pernikahan. Mulai dari situ Putri tahu itu adalah hal yang tidak baik, hal yang serius juga, yang kompleks, yang sangat egois apabila Putri tidak ikut turun andil untuk... Apa yang Putri lihat persisnya waktu itu? Yang Putri lihat, teman sekelas Putri mulai meninggalkan kelas atau putus sekolah lah. Tidak sekolah lagi? Tidak sekolah lagi karena menikah. Anak SMP nih ya? Iya, kelas 2? Kelas 2. Umur berapa itu kira-kira ya? Sekitar 13 tahun. 13 tahun. Lalu setelah itu Putri sama teman-teman OSIS kita berinisiatif untuk membuat suatu gerakan sosialisasi atau campaign dari kelas ke kelas, mulai dari menyuarakan bahaya pernikahan anak, terus menyuarakan pendidikan seksualitas yang pada saat itu masih sangat tabu untuk dibicarakan. Tunggu dulu, ini anak kecil ini. Anak kecil ngajarin anak kecil lainnya. Iya. Jadi kamu masuk di kelas, apa reaksi teman-temanmu yang SMP? So tahu loh. Atau gimana reaksinya? Iya, jadi ada itu nama programnya konselor sebaya gitu. Jadi kita kita berdayakan teman-teman OSIS untuk memberdayakan teman-teman yang Pengetahuan lain. tentang ini semua kalian dapatkan dari mana? Dari guru tentunya. Oh, dari guru. Kemudian kalian sosialisasi kepada teman-teman. Iya. Reaksinya rata-rata positif? Awalnya sih ya nggak didengerin, Mas, tapi semakin kesini kita coba. Nah, terus kok bisa umur 15 tahun ikut dalam delegasi Indonesia ke sidang PBB? Ya, lalu setelah Putri bergerak dari tingkat sekolah, dari tingkat kelas sekolah, lalu akhirnya ada salah satu NGO, Save the Children, yang bergerak di bidang anak, yang memfasilitasi kita untuk bersuara sampai tingkat DPR, sampai tingkat kementerian. Akhirnya Putri dipilih untuk menjadi delegasi anak di sidang umum PBB pada saat itu. Tunggu dulu, waktu di sidang PBB apa yang disampaikan oleh Putri? Terkait dengan pernikahan anak, pendidikan untuk anak disabilitas, dan isu-isu merokok gitu, isu merokok pada anak. Jadi isu merokok pada anak. Ya, jadi penyandang disabilitas tapi anak-anak ini ya? Iya betul, pendidikannya, sekolah inklusifnya seperti itu, Mas. Nah, ketika bicara mengenai hak-hak anak dalam konteks pernikahan usia anak, apa yang kamu sampaikan waktu itu? Paling pertama dan utama adalah regulasi, Mas. Jadi kita tahu bahwa undang-undang perkawinan kita masih menetapkan batas usia minimum untuk perempuan menikah adalah 16 tahun. Dan itu sangat sangat bertolak belakang banget sama undang-undang perlindungan anak. Kita disuruh wajib belajar 12 tahun. Terus kayak gimana dong, gak harmonis sekali gitu. Dan dari situ sebenarnya Putri menyuarakan itu mulai dari tokoh masyarakat di lingkungan Putri. Namun ketika kita, teman-teman Forum Anak Kabupaten Bandung juga menyuarakan gimana kalau kita naikin minimal anaknya udah di atas 12 tahun, belajar 12 tahun lah, terus
responnya ya dinaikin 2 tahun dari 16 ke 18 saja, apakah itu memberikan perubahan yang signifikan? Apakah itu bisa mengurangi pernikahan anak? Akhirnya karena Putri dapat kesempatan berbicara di depan para pemimpin dunia, akhirnya Putri tegaskan bahwa ya regulasi tetap penting karena kita keluar-keluar tentang program lah, kita keluar campaign tentang stop pernikahan anak. Tapi regulasinya memungkinkan anak usia 16 tahun untuk perempuan menikah gitu ya? Iya, jadi kok nggak Asal harmonis disetujui sih? orang tua. Iya, betul. Akhirnya kita ya tetap kan kita bergerak harus diiringi oleh payung hukum yang sejalan Oke, gitu. jadi dilihat dari perspektif regulasinya waktu itu ya, hak-hak anak ya untuk dilindungi. Betul. Sementara aku setua ini nggak pernah diminta ngajar apa-apa. Masih muda kok Mas kelihatan.